Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Hiriana dengan NIM 0603128202537 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas Palembang, semester 4 tahun 2022. Adapun maksud dari video kali ini yaitu saya ingin memaparkan salah satu pengembangan media pembelajaran ekonomi, yaitu papan alur kegiatan ekonomi. Dan video kali ini bermaksud untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Adapun dosen pengampunya yaitu Pak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita intip proses pembuatannya. Baiklah, di sini alat yang akan kita gunakan yaitu laptop, print opsional, lalu mistar, dan gunting. Selanjutnya, bahan yang akan kita pakai yaitu styrofoam bekas. Lalu di sini ada cangkir plastik bekas. Ada kertas warna-warni atau origami, lalu ada double tip, kertas, dan spidol. Baiklah, di sini kita akan memulai untuk membuat judul terlebih dahulu dengan cara jika Anda memiliki laptop atau ingin meminta bantuan dari Microsoft Word, pertama-tama ketikkan dulu judulnya yaitu berupa papan alur kegiatan ekonomi, lalu atau kalau misalnya teman-teman ingin memasang font yang menarik, silakan saja, atau kalau misalnya teman-teman ingin menulis juga dipersilakan bebas. Lalu setelah menentukan judul, kita juga harus mencari gambar animasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi.
Setelah berhasil membuat judul dan menemukan gambar yang akan dipakai, saudara bisa memprint seperti yang ada di video ini. Lalu kemudian print tadi dipotong menyerupai gambar seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, inilah gambar-gambar yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan membuat judul yang akan ditaruh untuk gelas, untuk cangkir plastik berupa produksi, konsumsi, dan distribusi seperti ini. Kemudian setelah kita buat, kita harus memotongnya menyerupai kata-kata. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah selesai, kita akan menempelkan judul gambar ke cangkir plastik menggunakan double tip. Nah, seperti inilah jadinya. Cangkir produksi, distribusi, konsumsi siap untuk ditempelkan ke papannya. Selanjutnya kita akan membuat tanda panah untuk mengarahkan alur-alur dari kegiatan ekonomi, yaitu menggunakan kertas origami, lalu mistar, spidol, dan gunting. Selanjutnya kita akan tempelkan cangkir plastik tadi, lalu tanda panah dan judul ke papan yang akan kita gunakan. Nah, kira-kira seperti ini prosesnya. Selanjutnya kita akan membuat judul yang terkait dengan ekonomi dua sektor, yaitu pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa, seperti ini. Lalu tempelkan pada
tanda panah yang saling menunjukkan antara produksi dan konsumsi di sini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita akan membuat judul dari faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi ini akan ditempelkan berdekatan dengan konsumsi atau rumah tangga konsumen sebagai rumah tangga yang menghasilkan faktor-faktor produksi. Baiklah, inilah hasil dari langkah-langkah pembuatan media pembelajaran, yaitu papan alur kegiatan ekonomi. Mungkin untuk lebih detailnya akan saya sajikan dalam bentuk video agar menyorot setiap bagiannya. Jadi bagaimana media ini dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi? Jadi pada awalnya kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3, yaitu ada produksi, yaitu rumah tangga produsen, lalu ada distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Jadi di sini guru nanti bertugas untuk menjelaskan apa pengertian dari produksi dan apa peran dari RTP. Kemudian terlihat dari panahnya mengarahkan ke distribusi. Jadi produksi ini akan menambah nilai dari sumber daya alam yang diberikan oleh rumah tangga konsumsi. Nah, jadi produksi ini akan menambah nilai dari sumber daya yang telah diberikan oleh konsumsi, diolah menjadi barang yang siap pakai atau barang yang bernilai, lalu kemudian didistribusikan atau penyaluran atau disalurkan menggunakan kendaraan seperti di sini terlihat ada truk atau bisa juga pesawat. Namun distribusi ini sebenarnya artinya luas. Distribusi ini bisa jadi penyaluran, misalnya saya sebagai produsen yang menciptakan furniture. Nah, saya menaruhkan produk saya ke warung-warung seperti itu. Nah, warung-warung itu sebagai distributor. Nah, selanjutnya barang-barang yang disalurkan tadi akan dipertemukan kepada konsumsi. Jadi konsumsi ini memiliki motif-motif mengapa mereka mengonsumsi barang atau membeli suatu produk. Lalu selanjutnya di sini ada panah yang menunjukkan ke arah konsumsi atau RTK, dan ada panah juga yang mengarahkan kepada produksi atau RTP. Ini tandanya terjadinya ekonomi 2 sektor. Ekonomi 2 sektor itu adalah RTP.
RTP ini membutuhkan faktor-faktor produksi yang diberikan, yang seharusnya disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, apa saja yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, yaitu faktor-faktor produksi. Jadi di sini terlihat ada tenaga kerja, ada sumber daya alam, ada sumber daya modal, dan ada kewirausahaan. Lalu terjadi perdagangan di antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen menyerahkan faktor-faktor produksi ke rumah tangga produsen, yaitu disebut sebagai pasar faktor produksi. Lalu produsen akan mengolah faktor-faktor produksi tadi dan menambah nilai dari barang yang akan mereka jual. Nah, setelah mereka melakukan penjualan, akan mendapatkan uang sebagai imbalan atau sebagai alat tukar dari barang yang mereka jual tadi. Nah, setelah melakukan penjualan, akan ada uang masuk yang diterima oleh produsen. Uang tersebut akan diserahkan kepada rumah tangga konsumen upah. Nah, jadi di sini ada pasar barang dan jasa. Jadi rumah tangga produsen ini akan mengolah barang-barang yang diserahkan oleh RTK dan menjualnya kembali ke konsumen atau RTK. Terjadilah di pasar barang jasa. Untuk lebih lengkapnya, sebenarnya saya sudah membuatkan gambar yang berada di dalam cangkir-cangkir ini. Mungkin kalau misalnya di sini tidak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya dibalik, nah ini sebenarnya ada kertas yang berisikan tentang alur-alur ini. Nah, jadi di sini rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, seperti yang kita lihat di sini, yaitu kayu. Lalu kayu ini akan diberikan ke rumah tangga produksi untuk ditambah nilainya dan diubah pemanfaatannya. Nah, di sini saya memasukkan contoh akan diubah menjadi meja. Lalu meja ini akan didistribusikan dalam cangkir distribusi, lalu dialokasikan ke konsumen agar sampai ke konsumen atau rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga konsumsi ini memiliki uang yang akan mereka tukarkan dengan barang yang didapatnya. Rumah tangga konsumsi akan memberikannya kepada rumah tangga produksi. Baiklah, itu saja papan alur kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat.